itu ditulis ditaruh di depan. Oh bikin dari redaksinya sudah berapa? Hari ini kita diskusikan untuk menentukan redaksi. Budaya positif. Saya tulis makanya tapi kan tentang gotong royong, tentang kejujuran. Nanti kita tentukan kemandirian. Ada masing aspek ada. Sudah tak bilang, tapi kan itu kan saya. Monggo bisa berpendapat. Bisa bahasa Inggris juga bisa. Tentang lingkungan. Saya maksudnya kan bisa. Ya. Jadi kita nanti penerapan budaya positif bisa kok. Kita pasang gambar-gambar biar semua warga sekolah bisa melihat. Itu tak semua tuh. Aku sampai gini. Pak Kakak, itu channel saya. Ini mau aku mau ngomong ke saya tahu sana. Oh, terus kok jadi karena kita kerja sama ya nggak usah. Ini Pak, siapa yang langsung ya? Lontangnya tinggal. Terus ada nunggu orang satu, kok Pak Tasu, mana nggak buka? Nggak rasa nih ada orangnya. Ayo lihat ya. Kalau nek duwe kula dhewe, buyar. Ngomongin ngomong, ambil takon dari dhewe, tak ambil takon. Kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan banyak manfaatnya. Yang kedua, kita dengarkan bersama sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Yulis Harsasi SPDS KMMN. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah sudah datang Pak Wal dan Pak Lani. Tinggal yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya di tempat ini dalam rangka ada sosialisasi tentang budaya positif dari buku kurikulum sekaligus guru penggerak. Salam serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita salah juga. Walaupun sudah siang, dalam keadaan bagaimanapun kita tetap sehat. Dan memang harus sehat itu sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmatnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, nanti tentang budaya positif itu apa sih? Insya Allah pembina sudah tahu, tapi nanti lebih akan dijelaskan lagi tentang sebetulnya budaya positif itu dari dulu sudah ada, tinggal namanya saja. Apa sih budaya positif? Ya kita berpikiran positif, bersikap positif, berbicara yang baik-baik, berkata yang baik, pikiran yang baik-baik, itu positif semua. Coba sekarang lebih difokuskan
di dalam kurikulum merdeka ini. Intinya dari dulu yakin sama, namanya saja yang berbeda. Panjenengan sudah melaksanakan semua. Karena positif atau positif, kebersihan di sekolah, ketertiban, itu kan positif. Lingkungan bersih, sopan santun, itu termasuk budaya atau pembiasaan. Dan itu sudah kita laksanakan. Literasi, membaca yang baik-baik, yang bermanfaat, itu kan budaya semua, budaya baca. Nah, alhamdulillah di Terima kasih kepada Ibu Lilis yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sosialisasi dan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sumika SPD. Kepada Bu Sumika, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Universitas SPD SHM MM, kepada yang terhormat Bu Nur Saat SPD selaku Humas, yang terhormat Bapak Ibu Staf, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang terhormat Bapak Ibu staf TU dan karyawan SMP Negeri 2 Kutorjo. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berusaha dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif, yaitu suatu perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif yang sebenarnya kita sudah melakukan di sekolah kita. Jadi kita budayakan istilah-istilah yang sekarang kita terima atau kita pelajari. Jadi makanya disebut dengan perubahan paradigma. Ya, kita lihat selanjutnya yaitu apa sih budaya positif? Next. Budaya positif ini merupakan tanggung jawab siapa? Ternyata tanggung jawab guru menciptakan suatu lingkungan positif dengan siapa? Karena kita dalam sekolah tidak bisa bekerja sendiri, maka seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah itu siapa saja? Kita, guru, kemudian anak-anak, kemudian Pak Ul, Pak Lani dan kawan-kawan, yang dipimpin oleh leader yaitu kepala sekolah dan seluruh, berarti seluruhnya yang ada di sekolah. Nah, itu ada warga sekolah. Kenapa warga sekolah? Yaitu saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja. Ini kita bisa mencapai budaya positif jika semua warga sekolah saling mendukung, kemudian saling belajar dan saling bekerja sama. Kemudian akan tercipta kebiasaan baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan karena bersatu kita budayakan hingga tercipta kebiasaan baik, kemudian tumbuh karakter-karakter baik. Yang terakhir yaitu membentuk sebuah budaya positif. Jadi kita sebagai terdepan menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Nah, kita membudayakan budaya. Yaitu nanti yang kalau selain disebut dengan apa peraturan-peraturan tata tertib yang sekarang kita sebut dengan disiplin positif. Jadi bahasanya menjadi tersirat dan tersusun tanggung jawab kita sebagai guru di kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu. Kita harus melaksanakan pendidikan yang berpihak dan berpusat pada siswa. Lanjut. Nah, ini disiplin atau bentuk kontrol diri.
Jadi bukan disiplin yang harus taat peraturan, tapi bagaimana muncul kedisiplinan itu dari dalam diri yang disebut dengan intrinsik, unsur dari dalam diri, motivasi dari dalam diri, bentuk kontrol diri. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga. Nanti yang ketiga itu ada di slide berikutnya. Pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Mungkin dulu saya pengen menjadi guru bahasa Jawa. Itu motivasi dari dalam diri saya untuk menjadi perempuan. Oh, kalau perempuan Jawa itu harus halus. Kalau dulu saya tomboy Bapak Ibu. Jadi motivasi saya, memunculkan motivasi saya untuk menjadi perempuan. Makanya masuk guru bahasa Jawa. Ini yang disebut menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana sih kita dihargai? Berarti kita menghargai diri sendiri dengan menghargai orang lain. Nah, itu sebenarnya sudah kita lakukan. Cuman istilahnya yang sekarang yang dikenalkan kepada kita adalah yang sekarang ini. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 menyebutkan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka tidak ada paksaan. Tapi bagaimana kita menyadari, oh ini loh sebenarnya yang harus kita lakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah ini yang disebut motivasi intrinsik tadi muncul dari dalam diri, sementara ekstrinsik yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, jikalau sudah terpaksa tidak bisa memunculkan intrinsik, maka ada peraturan tapi tetap dalam kondisi yang merdeka, jadi tidak ada paksaan. Jadi tetap kita sebagai guru, sebagai warga sekolah memberikan tauladan, menuntun anak-anak, mendampingi menjadi fasilitator, lalu zaman dulu among, jadi ngemong sebab akibat, sehingga nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mampu bersaing di dalam masyarakat dengan nilai-nilai universal. Apa nilai-nilai universal? Next. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu ini Bapak Ibu, nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nah, kalau kita hidup di Indonesia, sekarang kita di Jawa, berarti apa kebajikan-kebajikan itu? Nah, untuk mencapai itu, kemudian bernalar kritis, bagaimana anak-anak itu bisa membedakan mana isi, mana tujuan, mana ide dan seterusnya, dari bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa saling menghargai dengan perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat? Coba sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu. Sependaku ya. Sependaku. 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 Keren, terima kasih, tepuk tangan. Ya, anak-anak sependaku yang luar biasa dan bersemangatnya juga luar biasa. Kalian adalah tunas-tunas bangsa, pemimpin masa depan. Anak-anak, hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Apa budaya positif itu? Anak-anak akan memberikan kegiatan-kegiatan atau karakter-karakter, perilaku-perilaku baik. Contoh, hari ini kalian telah memberikan contoh dengan baik dengan apa?
Kemudian Selasa sampai hari Jumat anak-anak melakukan kebiasaan baik dengan apa? Melakukan sholat duha. Pembiasaan baik itu jadilah budaya positif, sehingga nanti anak-anak akan menjadi anak-anak yang berketuhanan, jadi takwa, berakhlak mulia, menghargai diri sendiri, kemudian menghormati orang lain, dan bisa bergaul, bisa melakukan pembelajaran dengan senang dan nyaman. Harapannya nanti zaman akan menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berkebinekaan, saling menghargai dari semua suku. Kemudian anak-anak akan menjadi anak yang kreatif dan berinovatif. Jadi anak-anakku tetap semangat. Semoga kalian nanti akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Dengan apa? Dengan tetap berdisiplin kuat. Kemudian anak-anak, biar tidak lama, maka nanti akan disampaikan oleh Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Wali Kelas di kelas-kelas sampai membuat keyakinan kelas dengan berkesepakatan kemudian ditempelkan untuk dilakukan bersama-sama. Jadi penjelasannya nanti di kelas dengan Bapak Ibu Wali Kelas untuk dilanjutkan di kelasnya masing-masing. Untuk anak-anak OSIS nanti membuat keyakinan dan kesepakatan untuk kesepakatan dan keyakinan sekolah, begitu ya. Terima kasih anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita yel-yel kembali. Siap? Udah? Sepadaku? Saya. Sepadaku? Saya. Sepadaku? Saya luar biasa. Terima kasih. Anak-anak, setelah ini bisa istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sosialisasi dengan teman-teman. Nah, kira-kira kebutuhan di kelas ini untuk keyakinan kelasmu itu apa? Contoh, jika di kelas ini kotor, berarti yang perlu dibuat aturan atau kesepakatan apa? Biar kelas ini menjadi bersih. Sekarang saya tanya yang dari kira-kira di kelas ini apa yang kalian butuhkan untuk membudayakan positif itu biar sampai belajar itu menyenangkan. Menggunakan sepatu saat pembelajaran. Pintar, menggunakan sepatu saat pelajaran dan lagi. Kita menggunakan topi. Rasa pintar. Sama. Tidak makan di kelas kalau belum waktunya jadi ada lagi. Tidak bolos pelajaran. Apa lagi? Dompet. Berarti ternyata anak-anak itu butuh apa? Butuh aman nyaman di kelas. Coba kalau misalnya ada yang tandanya seperti ini terus bilang, kira-kira apa yang ingin kami terapkan? Yaitu menghargai ini orang lain dan sudah kapan ya maksudnya? Tapi kita buat kesepakatan untuk ditaati bersama. Kalau sampai mengusulkan banyak ini tadi, kita keluarkan biar nanti kita jalankan bareng-bareng. Kenapa cita-citanya sama, yaitu pengen kelasnya bagus, belajar dengan nyaman, kemudian gurunya juga senang dan anaknya juga menyenangkan. Jadi kita belajar saling menyenangkan. Yang terpenting anak-anak bisa belajar dengan baik, ya, dengan semua bapak ibu. Nah, kebetulan kalau saya sekarang mengajar bahasa Jawa, berarti bagaimana caranya sampai nanti mengikuti pembelajaran bahasa Jawa dengan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Paham, ya? Kalau begitu, apa harapan sampean? Kita bahas bareng-bareng. Sampaikan, tuliskan di sini. Nanti kita tempelkan, kita sepakati kalimat mana yang kalian setuju. Atau kan ada yang sama ya. Dan kita simpulkan yang sama-sama itu apa? Itu ya. Silakan ini saya bagikan. Dibantu membagi satu-satu saja dan selebihnya diberikan kita. Silakan ditulis anak-anak keinginan sampai apa di situ, kemudian nanti kita bahas bareng-bareng menghasilkan kesepakatan apa. Kalau nanti sudah, silakan nanti dibuat bareng-bareng gitu ya. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah. Belum? Ibu. Ya, satu saja. Nanti kan satu ya. Terima kasih. Sudah? Di kelas ini yang ingin kalian perbaiki apa? Apa kekurangan di kelas ini sehingga membuatmu tidak nyaman belajar? Yang sampai inginkan itu apa? Tadi ada yang menyebutkan sepatu, ada yang menyebutkan sopan, saling menghargai milik teman, terus apa lagi? Masuk tepat waktu, ya, berdoa dulu boleh terserah. Jadi silakan ditulis kalau sudah. Kalau sudah nanti secara turut saya panggil, tempelkan di papan D. Anggap saja dipakai di mana saja. Sudah selesai?
bersepatu sopan santun, tidak guyon, ya, dan tidak bolos pelajaran. Ini dari satu yang itu kita harus bersepatu, kemudian apa namanya, tidak guyon, terus tidak bolos ya. Jadi bersepatu ya, itu. Ini siapa lagi? Tadi dulu deh. Piket tidak hanya satu kali, ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Tadi dulu deh. Oh ya, nyaman dan tenang, tidak bermalas-malasan. Lagi, kan belum? Sudah sini belum? Silakan. Ya, berarti menjaga kebersihan kelas dan tidak membawa sampah di kelas. Mendengarkan dan memperhatikan guru yang sedang menerangkan, berarti antara guru dengan guru. Oke. Terus, belum? Silakan. Membuang sampah di tempatnya, bagian sampah dengan ini. Berapa? Terus ada lagi sudah. Ini sudah. Yang ini sekarang. Menggunakan sesuatu kita makan selama pembelajaran, kita mengucapkan kata-kata kotor. Banyak ini bagus. Jadi sopan. Memakai sepatu lagi lanjut. Tidak kepencet nama orang tua.
Tidak rame saat pembelajaran berlangsung. Ayo, tidak menggunakan topi saat pelajaran. Ada lagi silakan. Tidak menggunakan topi saat pelajaran.
daerah ini ternyata rata-rata kesimpulannya bahwa anak-anak menginginkan dalam pembelajaran itu tertib dan disiplin. Berarti kita bisa menyimpulkan apa? Artinya menyimpulkan apa? Satu berarti apa? Tertib dan disiplin saat pembelajaran. Nah, silakan dicatat. Nanti kita buat, kita disepakati tertib dan disiplin saat pelajaran. Disepakati? Sepakat? Oke. Yang kedua, anak-anak tidak boleh. Berarti apa? Kesimpulan dari sini, anak-anak menemukan bahwa kelas harus bersih. Berarti apa maksudnya? Piket bertanggung jawab pada tugasnya. Atau apa? Kelas harus selalu bersih, atau bersih itu nyaman gitu ya. Bersih itu nyaman. Benar? Setuju? Setuju? Berarti tugasnya semua piket nanti sadar dari piketnya, atau semua anak di kelas ini sadar ketika ada sampah langsung diambil. Oke. Sepakat deh? Oke. Berikutnya 3 di sini tidak mengejek orang tua. Berarti apa? Menghormati dan menghargai teman, guru dan orang tua. Gitu ya. Disepakati yang ketiga berarti apa? Menghormati teman, guru dan orang tua. Berarti dengan demikian kalau menghormati orang tua berarti tidak membuat mainan nama orang tua. Begitu ya? Benar, sepakat ya? Oke. Nomor berikutnya. Yang terakhir ini yaitu apa? Makan waktu istirahat. Setuju? Setuju. Jadi makan tidak di dalam kelas tapi atau makan nanti bersama-sama. Jadi tidak makan ketika saat kelas. Ketika saat pelajaran tidak berarti apa? Makan waktu istirahat. Setuju ya? Oke. Yang terakhir, sepatu berarti apa? Pelajaran memakai sepatu atau tertib aturan disiplin berpakaian. Jadi iya benar, disiplin berpakaian. Anak-anak, kita sudah dapat 4 kesepakatan. Yang pertama tertib disiplin dalam pelajaran. Yang kedua tadi apa? Yang kedua bersih itu
kita buat untuk apa namanya keyakinan kelas itu kita tempelkan di kelas. Sekretaris kelas atau yang lain untuk mencatat kita buat tambahan. Yang seperti tadi pagi kan ya, dari keyakinan kelas yang kemudian yaitu apa? Tadi pagi kesepakatannya memakai sepatu. Nah ini tadi sudah disepakati yaitu apa? Ketika pelajaran anak-anak disiplin dalam memakai seragam dan seterusnya. Terima kasih kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ini sudah bagus, cuma tadi menurut Bu Sumita kata-kata tidak dihindari, ya. Tidak boleh itu juga tidak boleh. Tidak boleh memudahkan, ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak. Oke, bisa diterima ini? Bisa, tapi disempurnakan bagaimana? Sebaiknya ini kan kalimatnya tidak merusak, berarti tidak merusak. Sebaiknya hargai teman yang berbicara, yang berbeda agama, ras dan suku. Bisa diterima? Bisa. Harus saling menghormati. Siapapun itu tidak boleh saling mencela, menghina, karena nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna. Orang yang kita mungkin sepelekan belum tentu nanti itu
dia akan, misalnya kita sepelekan sekarang, siapa tahu nanti akan menjadi orang hebat, ya. Ini masuk ya. Oke, nanti kalau yang berikutnya berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melihat anak-anak duduk dengan tertib, memperhatikan, tidak ada yang bicara. Sudah siap? Ya. Anak-anak, saya lihat hari ini kelas 9 begitu banyak, tapi kelas 8 kurang, kelas 7 juga demikian. Sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelasmu, tertib, saling menghargai, disiplin, dan lain-lain. Untuk budaya positif sholat duha tiap pagi, tolong anak-anak, tadi ada laporan dari Bapak Ibu bahwa yang kelas 7 banyak yang tidak wudhu, nggak pakai sandal, kemudian langsung menuju barisan sholat. Anak-anak kan tahu apa syaratnya sholat. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua apa? Bersuci. Lah kalau sampai nanti tidak bersuci, apakah sholatnya nanti sah? Boten. Kalau tidak wudhu, sholatnya tidak sah. Terus sampai dapat apa? Dosa. Oh iya. Jadi budaya positifnya sholat duha. Sholat duha aturannya apa? Harus berwudu dulu. Gimana mboten? Terus sekarang Bu Sumika tanya, ketika sudah selesai sholat, apakah sandalnya itu tetap dipakai? Nuwun sewu Bapak. Atau pakai sepatu? Pakai sepatu. Jika pakai sepatu, berarti yang pakai sandal bagaimana? Yang pakai sandal. Yang pakai sandal coba. Dihukum. Kok dihukum? Yang pakai sandal berarti tidak mematuhi Peraturan sekolah. peraturan sekolah. Melanggar apa enggak? Selalu. Apakah itu masuk budaya positif? Jadi tata tertib sekolah aturannya yang sudah kalian sepakati bahwa tertib disiplin. Berarti setelah ini sampai harus memakai apa? Sepatu. Masuk di kelas sebelum pembelajaran memakai sepatu. Ya, ini juga ada kesepakatan kelas kemarin, keyakinan kelas ini juga mentaati apa? Peraturan. Diantaranya ketika setelah olahraga. Kalau setelah olahraga, memakai seragam olahraga atau seragam hari untuk masuk sekolah. Pakai seragam batik kalau hari Rabu dan coba sekarang saya tanya lagi, ketika dari sini siapa yang setelah masuk sekolah, siapa yang masih pengen pakai sandal angkat tangan? Tidak memakai, tidak menuduh, tidak menunjuk. Jadi kembali kepada dirinya masing-masing. Coba saya tanya, angkat tangan yang berani. Siapa yang setelah ini masuk kelas kemudian tetap memakai sandal sampai pulang? Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak ada yang berani? Berarti apa? Anak-anak siap memakai apa? Saya pengen dengar. Pakai apa? Jika anak-anak tidak memakai sepatu, apa yang dilakukan oleh teman-temanmu atau oleh Bapak Ibu guru? Berarti harus ada kesepakatan lain. Ya,
Jadi nanti Bapak Ibu guru, anak-anak sudah siap pakai sepatu, monggo mangke ditertibkan kembali. Bagaimana nanti kalau mereka tidak pakai sepatu? Kemudian anak-anak, jika nanti sampai keluar dari kelas setelah istirahat atau waktu istirahat, apakah anak-anak juga memakai sandal? Apakah anak-anak memakai sandal? Pakai sandal apa pakai sepatu? Oke, yang pakai sandal bagaimana? Yang pakai sandal bagaimana? Pakai? Yang serius. Ayo, saya ingin satu yang di depan untuk menyatakan itu. Angkat tangan. Satu saja. Nah, berarti sampai sudah tahu bahwa ketika melanggar itu kan gak nyaman tuh. Loh, kamu nyaman Andika? Sini kalau nyaman, sini. Coba, berarti saya tanya lagi, kalau istirahat pakai sepatu apa pakai sandal? Yang pakai sandal nanti dikumpulkan sendiri Bu Nurul di sini, ya. Setelah ini yang pakai sandal khusus ditangani di sini, berkumpul, nggak boleh keluar dari lapangan ini. Saya tanya lagi, setelah maksudnya ketika yang memakai sandal angkat tangan, yang memakai sandal angkat tangan. Sandal. Yang memakai sepatu angkat tangan. Yang memakai sepatu ketika istirahat keluar dari kelas angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Stop. Berarti anak-anak itu masih dalam kesadaran penuh. Berarti ketika kita tidak melakukan sesuai dengan kesepakatanmu, keyakinanmu, maka itu juga seakan-akan tidak nyaman untuk dirimu sendiri. Apalagi untuk kita melihatnya juga tidak nyaman. Nah, kemudian untuk besok kita melakukan budaya positif lagi dengan sholat duha. Sekarang saya tanya, siapa yang sholat untuk besok tidak wudhu? Angkat tangan. Sholat tidak wudhu dulu. Siapa yang besok ketika mau sholat wudhu dulu? Angkat tangan. Yang wudhu dulu. Stop. Terima kasih. Berarti kalian adalah anak-anak yang hebat. Kenapa? Karena tahu aturan. Anak-anak, setelah ini ada pengawas. Tolong tetap tertib di kelas. Ya. Nanti kalau keliling, kemudian kalian ketemu, apa yang kalian lakukan? Kelas 9 yang sudah saya beritahu, menyapanya dengan memberi salam, senyum, kemudian memberi salam, senyum sapa salam. Ngaten nggih? Ada tambahan Pak Hadi? Monggo. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf. Saya maaf, disini saya minta maaf karena lupa belum menutup. Tadi saya sudah salam. Nah, ya, terima kasih anak-anak. Jadilah anak-anak hebat dengan tetap apa? Memenuhi janjimu yang sudah tertuang di keyakinan kelas. Di kelasmu masing-masing kan sudah ditempel kan? Iya. Terima kasih. Nanti ada tambahan dari Pak Hadi. Mungkin besok atau kapan untuk budaya positif zikir. Ketika zikir sampai harus tetap khusyuk kan begitu. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu dan coba sekarang saya tanya lagi, ketika dari sini siapa yang setelah masuk sekolah, siapa yang masih pengen pakai sandal angkat tangan? Tidak menunjuk. Jadi kembali kepada dirinya masing-masing. Coba saya tanya, angkat tangan yang berani. Siapa yang setelah ini
Tidak ada yang berani. Berarti apa? Anak-anak siap memakai apa? Pengen dengar? Pakai apa? Jika anak-anak tidak memakai sepatu, apa yang dilakukan oleh teman-temanmu atau oleh bapak ibu guru? Berarti harus ada kesepakatan lain. Ya, jadi nanti bapak ibu guru, anak-anak sudah siap pakai sepatu, monggo mangke ditertibkan kembali. Bagaimana nanti kalau mereka tidak pakai sepatu? Kemudian anak-anak, jika nanti sampai keluar dari kelas setelah istirahat atau waktu istirahat, apakah anak-anak juga memakai sandal? Apakah anak-anak memakai sandal? Pakai sandal apa pakai sepatu? Oke, yang pakai sandal bagaimana? Yang pakai sandal bagaimana? Pakai? Yang serius, yang serius. Ayo, saya ingin satu yang di depan untuk menyatakan itu. Angkat tangan. Satu saja. Nah, berarti sampai sudah tahu bahwa ketika melanggar itu kan nyaman. Loh, nyaman Andika. Sini kalau nyaman sini. Coba, berarti saya tanya lagi, kalau istirahat pakai sepatu apa pakai sandal? Yang pakai sandal nanti dikumpulkan sendiri dulu di sini, ya. Setelah ini yang pakai sandal khusus ditangani di sini. Berkumpul, nggak boleh tidak keluar dari lapangan ini. Saya tanya lagi, setelah maksudnya ketika yang memakai sandal angkat tangan, yang memakai sandal angkat tangan, sandal. Yang memakai sepatu angkat tangan, yang memakai sepatu ketika istirahat keluar dari kelas angkat tangan, angkat tangan. Berarti anak-anak itu masih dalam kesadaran penuh. Berarti ketika kita tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan keyakinanmu, maka itu juga seakan-akan tidak nyaman untuk dirimu sendiri. Apalagi untuk kita melihatnya juga tidak nyaman. Nah, kemudian untuk besok kita melakukan ditaruh di kursi, kemudian duduk.